Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Tetap semangat dalam Yesus pasti. Tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Doa saya kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang pagi ini juga menyaksikan ibadah live streaming kami, tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Yesus bangkit bagi saudara dan saya? Amin. Mari kita lihat firman Tuhan Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ya. Bapak Ibu yang di rumah silakan buka Alkitab, baca bersama-sama Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo kita baca dengan suara kuat. 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia apa? Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Terus, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata apa? Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, kalimat pertama ketika Yesus bangkit, kalimat pertama pada saat Yesus bangkit, Alkitab katakan dengan jelas, jangan takut. Katakan bersama saya, 2, 3. Belum kompak, 2, 3. Jangan takut. Saudara, saya perlu sampaikan lebih dulu, ketika Yesus mati, maka murid-murid kemudian patah arang, patah semangat, dan yang pasti mereka menjadi orang-orang yang takut. Kenapa saudara? Karena harapan mereka terhadap Yesus, selama ini mereka berharap Yesus itu sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi ya. Mereka mengharapkan Yesus sendiri yang akan membebaskan, mengusir penjajah Romawi saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mendapatkan Yesus raja mereka yang diharapkan membebaskan, tiba-tiba mati saudara. Wah, mereka menjadi sedih kembali ya. Kalau Bapak Ibu membaca Injil-Injil yang lain, di Markus, di Yohanes, di Lukas ya, mereka kemudian menjadi sedih, mereka berduka, mereka kemudian mengurung diri, mereka tidak berani kemana-mana saudara ya. Bahkan mereka kembali lagi ke pekerjaan lama, kehidupan yang lama, yang notabene kebanyakan dari murid-murid Yesus adalah nelayan. Mereka kembali pada kehidupan lama, menjadi nelayan ya. Ada 2 orang yang pergi ke Emmaus ya, itu di kitab Injil Lukas kalau tidak salah ya. Jalan ke Emmaus saudara, dengan wajah murung, dengan wajah yang tidak ada sukacita, dengan kesedihan yang mendalam ya. Bahkan ketika Yesus menyertai, Yesus mendampingi, Yesus berbicara sepanjang perjalanan, mata mereka tertutup saudara ya. Mereka tidak ngerti, mereka nggak tahu siapa yang menemani mereka, yang menyertai mereka. Saudara, ini pelajaran yang menarik saudara ya. Ternyata bahwa masalah ya membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Yang setuju katakan amin ya. Maka dari itu saudara, masalah itu tetap ada ya. Tapi saya dorong buat Bapak Ibu saudara, jangan dikuasai dengan masalah yang engkau hadapi ya. Karena ketika engkau mengizinkan dirimu dikuasai oleh masalah, yang pasti terjadi adalah gini, saudara tidak akan bisa melihat dengan clear, saudara tidak bisa melihat dengan jelas ya. Saudara akan menjadi buta, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus.
Ya, sebab itu apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, firman Tuhan katakan, Yesus dengan jelas katakan, jangan apa? Takut. Ya, jangan takut. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut dengan rumah tanggamu yang mungkin hari-hari ini sedang berantakan. Jangan takut dengan ekonomi keuanganmu yang mungkin hari-hari ini sedang seret, saudara. Jangan takut dengan karirmu yang mungkin stagnat, mandek, saudara. Jangan takut. Kenapa, saudara? Karena takut tidak menyelesaikan masalah. Yang setuju kata amin. Takut tidak akan menyelesaikan masalah. Takut tidak melakukan apa-apa. Ya, dengan saudara takut, maka saudara cenderung diam, saudara tidak akan melakukan apa-apa, saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tidak akan mengerjakan apa-apa. Kenapa? Takut, Pak. Takut, saudara. Takut tidak membawa kemajuan. Halo. Takut tidak membawa kemajuan, saudara. Nah, saya ingin sampaikan gini, saudara. Takut itu apa sih? Takut itu adalah sesuatu yang dipercayai akan terjadi. Halo. Dengar baik-baik. Takut itu apa? Ada yang pernah merasa takut? Terjadi enggak? Enggak kan? Nah, iya. Kita seringkali dicengkam merasa takut. Padahal dalam 2 Timotius 1 ayat 7, coba dibuka, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Ya Pak ya, saudara ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, dalam terjemahan lain, membangkitkan wibawa, gitu ya, membangkitkan otoritas, gitu saudara. Tuhan itu tidak pernah memberi roh ketakutan, tidak pernah, saudara. Tapi seringkali manusia dicengkam dengan rasa takut, sesuatu yang dipercayai akan terjadi. Sebetulnya cara kerjanya sama dengan iman. Ya. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara ya. Sama, iman itu adalah sesuatu yang kita percayai akan terjadi. Bedanya adalah gini, saudara. Kalau takut itu sesuatu yang akan terjadi ke arah yang negatif. Gitu. Takut gak bisa makan. Takut gak bisa bayar kontrakan. Takut gak bisa nyekolahkan anak. Takut masa depan. Negatif, saudara. Tapi kalau iman itu bergerak ke arah positif. Aku percaya Tuhan berkati aku. Halo. Beda ya. Beda, saudara ya. Beda ya. Ketika saudara katakan iman, aku percaya Tuhan besertaku. Ada kekuatan. Sebab Allah bukan memberi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara tanamkan dulu bahwa ini berita penting ketika Yesus bangkit dari kematian. Dan kalau saudara baca terus, maka orang-orang pertama yang dijumpai oleh Yesus adalah orang-orang yang mereka sudah no hope, ya. Mereka sudah putus asa, ya. Mereka yang sudah ndak punya iman lagi. Ya. Thomas, ya. Thomas kan bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang, ya, yang tangan dan kaki, sekali-kali aku tidak percaya. Justru terhadap mereka, orang-orang seperti ini, Yesus memprioritaskan. Yesus nggak cari yang lain-lain, tapi dia cari langsung Thomas. Dan dia katakan, hey Thomas, ini aku, cucuk. Dan jangan nggak percaya lagi. Saudara, ini berita yang luar biasa bagi kita di hari-hari ini. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini tidak mudah buat saudara dan saya menjalani kehidupan. Ya, entah itu saudara berbisnis, saudara dagang, saudara
menjalani kehidupan sehari-hari, saya percaya tidak mudah, saudara ya. Tidak mudah, saudara. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu, saya punya bos waktu saya masih kerja, orang pendidikan, saudara, orang punya duit, ya. Tapi ketika saya ikutin, saya kadang-kadang bingung gini, saudara. Dia mau bisnis, dia mau usaha, tapi dia tidak mau, istilahnya gini, dia kepengen bisnisnya itu nol, resiko nol, ya, kerugiannya itu nol, tidak mau ada kerugian, saudara, ya, tidak mau ada kerugian, dia takut rugi, saudara. Jadi kalau dia mau ngerjakan sesuatu, dia hitung dulu semuanya, dia hitung, memang baik, saudara, memang dihitung itu baik, semua baik, saudara. Dan dia tidak mau ambil resiko ada kerugian. Jadi ketika dia temukan, wah ada celah ini bisa rugi, tidak kerja. Kenapa Pak? Takut. Takut. Takut itu tidak melakukan apa-apa. Tidak mengerjakan apa-apa. Tapi beda kalau saudara takut dengan kecoa, itu beda saudara ya. Saudara takut dengan tikus, ya itu lain saudara ya. Ini adalah takut adalah sesuatu yang dipercaya akan terjadi. Tapi lebih ke arah negatif. Nah Tuhan katakan gini, jangan takut. Hari ini saudara ada pikiran gini, aduh aku takut Pak, ke depan gimana ya. Yesus berkata kepadamu, jangan takut. Mengapa? Yang pertama saya ingin sampaikan. Kenapa Yesus katakan jangan takut? Yang pertama, karena ada hari esok. Katakan bersama saya, 2, 3. Karena ada hari esok. 2, 3. Karena ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tidak perlu takut sebab saudara belum selesai. Hidup saudara itu belum selesai, hidup saudara itu belum berhenti, hidup saudara itu belum sampai pada titik, masih koma. Artinya masih ada kelanjutan, masih ada bisa yang diteruskan dalam kehidupan saudara. Makanya bukan takut yang dikembangkan, tapi iman yang dikembangkan, percaya. Ada kuasa kebangkitan dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada satu kesaksian yang luar biasa, seorang bernama Rockefeller, ya, seorang pengusaha di Amerika, orang kayanya luar biasa, saudara. Pada tahun itu, saya lupa ya, sekitar 1800 berapa lah, dia sudah memiliki kekayaan $1 miliar, saudara. Wih, keren sekali ya, dan masih muda, saudara, masih umur 43 tahun. Sudah punya kelimpahan yang luar biasa. Segala sesuatunya dia punya, saudara. Nah, apa yang terjadi? Pada usia 53 tahun, dokter periksa dia dan kedapatan bahwa Rockefeller ini sakit, saudara ya. Sakitnya apa? Ada kelainan jiwa, rambutnya rontok, susah tidur, tidak mudah tersenyum, ya, hanya minum susu dan biskuit, tidak nyaman, hidupnya itu mengenaskan, saudara. Dan dokter katakan gini, umurmu paling lama hanya 1 tahun, paling umur 54 kamu akan meninggal. Dengan kondisi tubuh yang seperti ini, tidak ada harapan. Wah, dia sedih, saudara. Dia merasa, wah sia-sia hidupnya, dia punya segala sesuatunya tapi dia tidak punya karunia menikmati. Ya makanya di pengkhotbah dikatakan gini, yang paling enak adalah ketika saudara memiliki karunia menikmati, itu paling enak saudara. Ya, tidak punya mobil tapi bisa dipakai mobil saudara ya. Tidak pakai bensin bayar, enak saudara ya.
ada tempat tinggal, nggak ikut bayar kontrak, itu karunia nikmati, saudara ya. Jadi kita punya segala sesuatunya tapi tidak punya karunia menikmati, sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya tadi pujian katakan gini, kalau ada Yesus hidup jadi berarti. Amin. Kalau nggak ada Yesus punya apapun nggak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rockefeller ini sedih, saudara. Hidupnya itu nelongso karena dia nggak bisa menikmati segala kepunyaannya. Di tengah-tengah kesedihannya dia sadar bahwa selama ini dia ini berbuat dosa dengan Tuhan. Dia banyak melakukan kesenangan yang jahat di mata Tuhan. Ya. Banyak orang benci sama dia mungkin karena perlakuannya, mungkin karena sikapnya, mungkin karena pola bisnisnya. Sehingga banyak orang benci. Saudara. Dan dia merasa ketakutan, dia merasa terancam. Dia sewa pengawal berjaga 24 jam. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dokter memvonis bahwa umurmu tidak lama lagi. Paling lama umur 54 kamu akan mati. Luar biasa, saudara. Dia kemudian tersadar. Dan Rockefeller ini bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dia kemudian bertobat. Dia percaya kepada Yesus. Dia mulai sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan dia hidupnya mulai berubah, saudara. Dia mulai melakukan sesuatu yang baik. Dia berbuat baik. Dia membantu gereja-gereja. Ya. Dia membangun yayasan, foundation, Rockefeller Foundation. Dia membiayai riset-riset, penelitian-penelitian, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah obat penisilin. Ya. Itu yang biayai dia, saudara. Dia kerjakan itu semua. Dan tahukah apa yang terjadi, saudara? Tanpa sadar, dia nggak inget-inget, dia cuma ngerjakan, dia lakukan segala sesuatu, sampai dia berumur 98 tahun. Yang dokter katakan umurmu 54. Tapi ketika dia bertobat dan percaya Yesus, ada hari esok. Dan dia melakukan sesuatu yang baik. Saudara, saya mau bilang gini, iman ditambah perbuatan, itu mujizat. Seringkali kita bangga, oh aku punya iman. Tapi Yakobus kan bilang gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada artinya. Karena perbuatan itu adalah hasil dari iman. Yang mengerti katakan amin. Perbuatan itu hasil dari iman. Rockefeller ketika dia percaya pada Yesus, maka dia mengaplikasikan perbuatan, imannya itu lewat apa? Lewat perbuatan. Lewat sikap kerja. Lewat pemikiran-pemikiran. Itu iman yang sejati, iman yang benar, iman yang hidup. Dan saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara gini ya. Perbuatan itu adalah hasil dari iman. Perbuatan kita mendatangkan belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan Rockefeller melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia berubah total, saudara. Dia bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara. Itu namanya bertobat. Jadi berbalik 180 seperti ini. Tadi awalnya saya menghadap sini. Ketika saya bertobat, itu artinya berbalik, saudara. Nah, meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang jahat, berubah. Rockefeller melakukan sesuatu yang berubah dari yang selama ini dia kerjakan. Dan apa yang terjadi? Mendatangkan belas kasihan. Minggu lalu, Jumat Agung kalau nggak salah, saya sampaikan tentang Sakeus. Sakeus adalah orang yang dibenci oleh bangsa Israel. Karena profesinya sebagai pemungut cukai.
Tapi ketika Yesus peduli, karena Yesus melihat kesungguhan dari Sakeus, apa yang dinyatakan oleh Sakeus? Lihat, iman dan perbuatan itu harus beriringan. Tak bisa. Jangan bangga dengan iman ataupun jangan bangga dengan perbuatan. Karena perbuatan tanpa iman tidak akan membawa kita ke surga. Yang mengerti kata amin. Hanya iman disertai dengan perbuatan itu yang mendatangkan belas kasihan, yang mendatangkan keadilan, yang mendatangkan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Sakeus menyatakan imannya, Tuhan, sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Separuh dari hartaku akan kubagikan ke orang miskin. Itu perbuatan. Dan hari-hari ini saya ingin dorong Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara adalah orang-orang beriman. Tapi mulai latih diri saudara untuk menunjukkan iman saudara lewat perbuatan baik. Yang mengerti kata amin. Lewat perbuatan baik. Ya. Perbuatan kita itu mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri. Dengar baik-baik. Saudara jangan pernah berpikir gini, kalau saya melakukan sesuatu, kalau ketika saya melakukan perbuatan baik, saya rugi dong Pak. Enggak. Saya akan berkurang dong Pak. Enggak. Ini Alkitab ini mencatat banyak perbuatan baik di saat mereka juga sebetulnya enggak baik, enggak cukup baik keadaannya. Ya, janda miskin di Sarfas, hanya punya tepung, minyak, tepung sedikit, minyak sedikit. Betul enggak? Dia sudah terang-terangan ngomong gini, kalau aku makan, selesai sudah, the end, kelar sudah. Tapi Nabi ini bilang, enggak, kamu buat dulu buat aku. Nanti pasti kamu akan dipelihara Tuhan, dipenuhi Tuhan. Akan nyata. Ada satu kesaksian lagi yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Acong, Ko Acong, saudara ya. Dia bekerja di toko besi. Dan setiap hari dia bekerja, rumah dia di gang. Jadi ketika dia menuju ke tempat pekerjaannya, ke toko di mana dia bekerja, dia melewati sebuah gereja. Nah, awalnya semua orang nggak perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Ko Acong ini melakukannya tiap hari dengan kesungguhan, dengan keseriusan, orang lama-lama memperhatikan. Kenapa? Karena ternyata ketika dia berjalan menuju tempat pekerjaannya dan melewati gereja, dia selalu berhenti. Dia berhenti, dia tunduk sebentar, terus jalan lagi. Setiap hari. Baik ketika berangkat maupun pulang. Enggak masuk gereja, enggak. Cuma berdiri aja, berhenti sejenak, kemudian jalan. Sampai pada akhirnya orang pada tanya, loh Kacong, kamu ini kenapa sih tiap hari kok berhenti di depan gereja, mulutmu komat kamit, terus berangkat lagi. Kenapa enggak masuk aja ke gereja? Ngapain kamu? Doa apa kamu? Terus dia bilang gini, oh iya, saya mesti berhenti dulu, saya mesti nyapa Tuhan Yesus dulu. Nah terus kamu doanya apa? Enggak, saya doa sederhana. Tuhan Yesus, ini aku Acong, sudah datang. Terima kasih Tuhan, jalan. Saudara. Nah kamu doanya gitu aja? Iya. Setiap hari, iya. Doa yang sama, iya. Doanya seperti apa? Ya Tuhan Yesus, ini aku Acong datang. Terima kasih. Sekali waktu saudara, orang-orang pada mencari dia, kenapa?
Karena gak kelihatan ternyata sakit. Si Acong ini sakit. Sakit, dia dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Dan kemudian diperiksa, ternyata cukup parah. Sehingga harus masuk ke ruang ICU. Wah, dipasang infus, dipasang selang, dipasang semua, saudara. Dia di situ sendirian. Tapi tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Perbuatan kita mendatangkan belas kasihan Tuhan. Perbuatan kita mendatangkan pertolongan Tuhan. Suatu malam, tiba-tiba dia kaget, saudara. Tiba-tiba dia terjaga, saudara. Dia melihat Yesus di depan dia. Di depan kok Acong. Yesus tidak menyentuh, Yesus tidak menjamah. Yesus cuma bilang ini, Acong, ini aku Yesus, datang. Kaget dia, saudara. Dia kaget. Dia bangun. Dan dia merasa sembuh, saudara. Ya, dia merasa, loh kok sudah sehat. Wah, dia cabut semua infus semua, selang-selang dia cabut semua. Dia keliling, dia keluar kamar, dia keliling, dia cari, dia tanya ke suster-suster. Loh, kamu ndak boleh. Ndak. Aku cari Yesus. Loh, Yesus siapa? Ndak ada. Ndak, tadi datang. Loh, mana? Nggak ada. Iya, tadi datang. Aku dengar kok. Yesus bilang, aku datang. Dan saudara, singkat cerita diperiksa oleh dokter. Dan memang Acong ini sembuh, saudara. Acong ini sembuh, saudara. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu saudara. Saudara, aplikasikan iman saudara lewat kehidupan sehari-hari. Yang setuju kata amin. Aplikasikan iman saudara lewat perbuatan-perbuatan. Sekalipun kecil, sekalipun sederhana dalam pandangan manusia. Tapi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dan itu akan membawa kita pada hari esok. Ya, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bilang ada hari esok. Sebab Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus memberi hidup baru buat kita semua. Hidup yang penuh pengharapan bagi kita semua. Yang kedua, saudara, apa yang diterima dari kebangkitan Yesus? Yesus katakan jangan takut. Yang pertama, sebab ada hari esok. Yang kedua, saya ingin beritahu, jangan takut. Kenapa? Karena ada roh kebangkitan dalam hidup saudara. Amin. Berapa banyak saudara percaya saudara memiliki roh kebangkitan Yesus? Ayo kita lihat sebentar. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-11. 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, tangkap firman Tuhan ini. Ya, jangan sekedar baca saudara, tapi coba baca perlahan-lahan, renungkan. Ya, karena Alkitab ini jelas katakan ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, garis bawahi. Ya. Kalau roh dia, roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Luar biasa saudara.
Artinya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa kita, saudara dan saya. Selama saudara dan saya percaya Yesus, maka Allah Bapa di surga mengaruniakan roh yang sama. Roh yang membangkitkan Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Nah ini jaminan, ya. Ini jaminan, ini garansi saudara bahwa ke depan ada hari esok. Yang mengerti kata amin. Ini menjadi jaminan bahwa hidup ke depan adalah hidup yang penuh pengharapan. Coba kita lihat sebentar, 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan. Apapun kondisi Anda hari ini, seberat apapun persoalan Anda, masalah yang sedang dihadapi, dengar baik-baik. Ketika saudara percaya ada roh kebangkitan yang sama ditaruh dalam diri kita, itu tidak ada artinya. Halo, masalah apapun tidak ada artinya. Karena kebangkitan Kristus itu sudah mengalahkan maut. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku memegang kunci kerajaan maut dan alam maut ada di tangan Tuhan. Halo, benar saudara? Nah itu yang harus ditumbuhkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya berdoa kebangkitan Kristus ini bukan hanya sekedar seremonial, sekedar acara gereja setelah Jumat Agung, setelah kematian Yesus, pada hari yang ketiga Yesus bangkit, saudara sekedar merayakan. No. Tapi saya rindu saudara benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu. Petrus bisa berkata begini, kenapa? Karena dia mengalami. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Orang yang takut, saudara. Tapi kemudian dia menjadi rasul yang luar biasa. Sekali khotbah 3.000 jiwa dimenangkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bayang-bayangnya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa saudara? Bukan hebat. Tapi karena ada kuasa kebangkitan roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam Petrus. Itu yang memampukan dia untuk melakukan perkara-perkara besar. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Kekuatan kita terbatas. Kita hanya mengandalkan kekuatan daging, hikmat manusia, akal budi manusia tidak bisa. Makanya yang pertama ketika Yesus bangkit dari kubur, saudara, Yesus memberi Roh Kudus. Coba kita lihat sebentar, Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Yohanes pasal 20. Ayat 19, perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Langsung ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, baca sama-sama 2, 3. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika Yesus sampaikan jangan takut, itu bukan sekedar penghiburan. Tapi Yesus bertanggung jawab untuk setiap ucapan kalimat yang disampaikan. Buktinya apa? Tidak berhenti dengan perkataan jangan takut. Tapi di Yohanes 20 dikatakan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Saudara yang mau mengalami kuasa kebangkitan, saudara juga harus penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang ke murid-murid, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan memberi roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Parakletos. Sebab itu saudara jangan berhenti ya dengan status saudara sudah diselamatkan. Ya. Seperti khotbah saya di bulan-bulan lalu, perjalanan kekristenan kita itu tidak boleh berhenti dimanapun sampai engkau menangkan Kristus dalam hidupmu. Sampai engkau benar-benar menjadi mempelainya Kristus. Sampai engkau diangkat hidup-hidup, bertemu di awan-awan, masuk dalam perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Selama saudara dan saya masih diberi nafas, jangan pernah berhenti, terus naik. Amin. Terus naik. Saudara sudah percaya Yesus, diselamatkan, jangan berhenti. Puji Tuhan sudah diselamatkan. Enggak, terus naik. Jadi apa? Karena firman Tuhan berkata gini, enggak cukup saudara itu jadi orang percaya, tapi saudara harus jadi saksi. Iya Pak ya saudara. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Ya, ada hal-hal yang perlu dicapai di dalam kekristenan saudara. Sebab itu saya dorong saudara jangan pernah berhenti. Ya. Ketika saudara sudah diselamatkan, saudara percaya Yesus, dibaptis. Nanti sebentar ada baptisan air. Ya. Saya menghargai setiap pribadi-pribadi yang hari ini memutuskan, mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berdoa, jangan hanya baptisan saja. Ya. Tapi setelah itu juga terus progres, naik. Terus ya, tertanam di gereja, bertumbuh, mulai tingkatkan lagi, ya. Penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memampukan kita untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Ya. Roh Kudus itu memampukan kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi progresnya terus. Nah, saudara, di 2 Timotius pasal yang pertama, ya, ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, berarti roh keberanian. Ya. Lawan dari roh ketakutan, bukan roh ketakutan itu kan berarti roh keberanian. Dan Tuhan mengajar kita untuk berani. Kenapa? Karena Yesus sudah menang bagi kita. Amin. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Kenapa? Karena roh Allah yang ada dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di luar kita. Kenapa kita harus berani? Karena Allah itu melebihi hati kita. Ya. Allah itu melebihi hati saudara dan saya. Jadi masalah apapun percaya Tuhan lebih besar dari masalah saudara.
Amin. Kuasanya nyata bagi kita semua. Saya undang para pemusik pemuji. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah kuasa kebangkitan ini sungguh nyata, menjadi rema buat kita semua, untuk kita benar-benar mengalami kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh jiwa roh kita, kebangkitan dalam kehidupan kita.